Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini teman-teman kita ngobrol-ngobrol tentang visi teknologi blockchain untuk sektor minyak kelapa sawit di Indonesia. Ya, ini saya ambil dari websitenya Bappenas ya, bappenas.go.id. Nah begini, salah satu tantangan terbesar bagi kelapa sawit sebagai komoditas adalah membangun keterlacakan dan keberlanjutan. Nah ini memang kelapa sawit ini agak kontroversi nih ya. Di satu sisi dia sangat menguntungkan dan sebagai komoditas utama yang luar biasa keuntungan dan profitnya. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan merusak lingkungan dan besar pengaruhnya terhadap deforestasi dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Indonesia memasok hampir 45% dari permintaan minyak kelapa sawit dunia. Selama 2 dekade terakhir di Indonesia, sektor minyak kelapa sawit tumbuh sangat pesat. Luas perkebunan kelapa sawit yang berlipat ganda, namun hal ini juga mengakibatkan pembukaan lahan hutan dan pengeringan lahan gambut sehingga menjadikan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu tanaman pertanian dengan dampak emisi gas rumah kaca GRK tertinggi katanya ya. Rata-rata selama 3 tahun terakhir penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan berbasis kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia telah menghasilkan sekitar 500 juta ton CO2 setiap tahun, menyumbang 1,4% dari emisi gas CO2 global. Dari sisi permintaan, India, Tiongkok, dan Uni Eropa adalah beberapa konsumen terbesar minyak kelapa sawit. Baru-baru ini, Uni Eropa telah mengeluarkan undang-undang yang mengamanatkan penghapusan minyak sawit digunakan sebagai bahan bakar nabati dari sektor transportasi pada tahun 2030. Keputusan ini akan mengalami dampak besar karena lebih dari 60% dari semua minyak sawit impor Uni Eropa digunakan sebagai biofuel. Di sisi penawaran, petani kecil biasanya kehilangan sertifikat tanah yang jelas, akses ke layanan keuangan formal, menghadapi kurangnya kesadaran dan kapasitas untuk praktek keberlanjutan. Perusahaan yang lebih besar tetap bergantung pada pedagang dan perantara untuk mendapatkan buah kelapa sawit serta sulit membangun keberlanjutan karena asimetri informasi yang sangat tinggi. Kalau menurut saya ya teman-teman, sepertinya ini hanyalah persaingan dagang saja karena berdasarkan penelitian, minyak sawit ini minyak yang paling bagus lah dari sisi biologi dan fisikanya. Dimana dia ketika mencapai titik didih 100 derajat Celcius itu tidak mengalami kerusakan. Jadi belum ada sebenarnya yang bisa, sebelum ada minyak nabati yang bisa menggantikan minyak sawit ini gitu. Ya, jadi Indonesia mungkin harus menerapkan strategi pemasarannya lagi supaya tidak mengalami diskriminasi dari Eropa untuk sawit ini. Namun, jangan lupa di sisi lain untuk pengelolaan lingkungannya juga tetap harus diperhatikan. Jangan sampai membabat habis hutan untuk kelapa sawit sehingga mengalami deforestasi besar-besaran dan mengalami kerusakan lingkungan secara besar-besaran juga gitu. Bisa dari pencemaran, sisa limbah-limbah cairnya, bisa juga dari kegiatan pabriknya, ada juga limbah B3-nya, di mana itu harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan sawit. Meskipun ada beberapa mekanisme keberlanjutan seperti Roundtable dan Sustainable Palm Oil, RSPO, Sistem Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO, dan sebagainya, keterlacakan dan keberlanjutan secara keseluruhan masih menjadi tantangan bagi sebagian minyak kelapa sawit produksi Indonesia. Bagi konsumen dan perusahaan yang menghadapi konsumen, RSPO dan ISPO adalah satu-satunya mekanisme pihak ketiga untuk memverifikasi dan melacak keberlanjutan minyak kelapa sawit yang dikonsumsi. Membangun dan mempertahankan keterlacakan minyak kelapa sawit di seluruh rantai nilai sangat kompleks. Karena beberapa faktor rantai nilai kompleks dengan banyak perantara, tantangan dari segi peraturan, kurangnya kesadaran konsumen, dan sebagainya, tanpa sistem penelusuran yang transparan dan kuat, hampir tidak mungkin untuk menentukan apakah minyak kelapa sawit telah diproduksi secara berlanjutan. Mengikuti NDPE
tanpa deforestasi, tidak ada pembukaan lahan gambut, dan tidak ada praktik eksploitasi tenaga kerja. Walaupun RSPO telah menghasilkan banyak progres dengan mengadopsi kriteria-kriteria khusus untuk kelapa sawit yang berkelanjutan, masih banyak kritik yang ditayangkan kepada organisasi-organisasi yang memberlakukan persyaratan-persyaratan tersebut. Rantai nilai untuk minyak kelapa sawit juga cukup kompleks, panjang, dan beragam, dengan melibatkan pengembang minyak kelapa sawit, baik petani kecil maupun perkebunan perusahaan, pedagang buah kelapa sawit, pabrik-pabrik yang memproses buah kelapa sawit menjadi minyak, penyuling yang menghasilkan produk turunan dan minyak kelapa sawit yang masih mentah, dan terakhir perusahaan yang memperdagangkan minyak kelapa sawit kepada konsumen berubah ragam produk dalam portofolio mereka, misalnya minyak goreng, biofuel, dan lain-lain. Pasar sudah siap dan dibutuhkan sebuah intervensi berbasis teknologi yang dapat memastikan transparansi sektor minyak kelapa sawit dan juga mengarahkannya menjadi pasar minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Kalau menurut pandangan saya ya teman-teman, kenapa minyak kelapa sawit Indonesia ini didiskriminasi oleh Uni Eropa? Menurut saya ya, karena Uni Eropa itu membela para petani-petani nabatinya ya, yang memproduksi tanaman untuk membuat minyak nabati lainnya selain kelapa sawit, mungkin minyak jagung, kedelai, dan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Demikian sharing kita pada video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.